Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PBG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Santoso, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di MI Sunan Ampel, Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, dan sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan PES 3 tahun 2022 di WIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema tata cara sholat Idain, materi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, sudah bisa dimulai materi pembelajaran hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan. Allahumma amin ya rabbal alamin, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk doa, Pak Guru mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak, Pak Guru ingin menyapa kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua, anak? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Itu duduknya dirapikan dulu. Duduknya dirapikan. Kemudian Bapak absen dulu ya, anak. Bapak absen dulu. Satria, Giovanni, Zahra, Iqbal, Dafa, Irel, Kaila. Ini masuk semua anak ya? Masuk semua ya? Ya sudah, ini masuk semua. Alhamdulillah, kami tidak ada yang absen. Selanjutnya, anak-anak, materi hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang tata cara sholat Idain. Namun sebelum itu, minggu kemarin Bapak sudah menerangkan tentang apa itu? Tentang pengertian. Minggu kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang pengertian sholat, pengertian tentang sholat Idain. Kira-kira apa yang masih ingat? Apa yang dinamakan sholat Idain? Sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali pada 2 hari raya. Hari raya apa saja, anak? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah alamin. Panjang masih ingat, alhamdulillah alamin. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama,
Melalui kegiatan pengamatan dan menggali informasi, Pak Guru berharap kalian bisa menjelaskan tentang tata cara sholat Idain yang pertama. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan pengamatan dan menggali informasi, Pak Guru berharap kalian bisa mempraktekkan bagaimana tata cara sholat Idain. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja kita mulai ke materi. Sekarang langkah-langkahnya adalah persiapkan diri kalian, kemudian keluarkan buku ajarnya, materi ajarnya dikeluarkan. Langsung saja kita mulai. Selanjutnya, sebelum ke materi, Pak Guru mau menampilkan video terkait dengan pembelajaran tentang tata cara sholat Idain. Tugas kalian adalah amati, perhatikan video tersebut. Kira-kira video itu menerangkan atau menjelaskan, menggambarkan tentang apa? Tentang anak ya? Ya, sekarang Pak Guru putarkan dulu. Assalamualaikum. Mari kita belajar salat Idul Fitri bersama. Imam Nawawi melaksanakan salat Idul Fitri diawali dengan niat dan ikhlas dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya seperti berikut ini. Usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, takbir sebelum mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di saat takbir satu dan lainnya, usahakan membaca bacaan berikut ini. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perlu diingatkan lagi bahwa rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran. Namun, ditambahkan surat Qaf atau surat Al-Alaq. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Sebelum dibaca, diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghashiyah. Yang menjadi poin dalam salat Idul Fitri bahwa pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir tersebut, lanjut dengan gerakan sholat seperti pada biasanya, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kembali. Lalu pada rakaat kedua diakhiri dengan salam. Selamat mencoba kawan-kawan. Bagaimana anak-anak tentang tampilan video tersebut? Kira-kira tampilan video itu menampilkan atau menggambarkan tentang apa anak-anak? Tata cara sholat Idain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama memperhatikan apa yang akan diterangkan oleh Bapak Guru. Baik, sekarang materinya juga. Guru akan menerangkan terkait
menjelaskan materi terkait dengan sholat idain. Sholat idain atau sholat id dapat dikerjakan di tanah lapang yang bersih atau di dalam masjid. Jadi sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu bisa dikerjakan di lapangan ataupun di masjid. Bila mana di masjid itu sudah tidak memuati atau tidak cukup karena banyaknya jamaah, boleh sholat idain itu dikerjakan di lapangan. Sebelum melaksanakan sholat id, terlebih dahulu harus bersuci dari hadas dan najis. Barangkali kalian mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar atau mempunyai najis, itu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat idain dibersihkan terlebih dahulu. Kita harus menutup aurat, auratnya ditutup, dan dianjurkan atau disunahkan ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu memakai pakaian yang baru. Itu adalah hal yang sunnah, berpakaian yang suci. Jadi syarat dan rukun sholat id sama dengan sholat fardu yang kita kerjakan. Yang membedakan adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Jadi perbedaan antara sholat id dengan sholat biasa atau sholat fardu itu terletak pada niatnya. Perbedaannya terletak pada niatnya dan pada jumlah takbirnya. Kalau sholat id itu ada takbirnya setelah takbiratul ihram. Kalau sholat biasa hanya ada takbiratul ihram dan takbir mau menjalankan betul. Kemudian waktu pelaksanaan sholat fardu itu beda dengan waktu pelaksanaan sholat hari raya idain, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian tata cara sholat idain. Sholat id terdiri dari dua rakaat. Sholat idain atau sholat id itu dilaksanakan pada dua rakaat. Sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Apakah sholat id itu dikerjakan satu? Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi sholat id itu lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Jadi ada imam, ada makmum. Nanti kalian akan perlu praktek. Kalian nanti tak suruh mempraktekkan bagaimana tata cara sholat id. Untuk pembelajaran, jadi tidak usah pakai imam saudara. Tapi niatnya nanti dipakai menggunakan niat makmum. Kemudian setelah para jamaah sudah siap, barulah sholat dengan sholat berjamaah yang artinya marilah kita sholat. Biasanya mau dilaksanakan sholat itu ada Bilal mengatakan as-sholat berjamaah. Yang keempat, niat sholat id. Ini niat sholat Idul Fitri sebagai makmum. Ini niat sholat Idul Adha sebagai makmum juga. Niatnya usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat hari raya Idul Adha usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Coba ini dibaca bersama-sama. Sholat hari raya Idul Fitri dulu. Sudah. Usolli sunnatan raka'ataini makmuman Allahumma hari raya Idul Adha. Bismillah. Bisa ya aneh cara niatnya bisa ya. Niatnya sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian takbiratul ihram setelah kita berniat usolli sunnatan Idul Fitri rakaat yang memandangkan Allah itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah abiram alhamdulillahi katsiran.
Kemudian yang ketujuh, pada rakaat yang pertama sesudah niat takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca takbir sebanyak 7 kali dan setiap habis takbir disunahkan membaca tasbih. Contoh, usul sunatan Idul Fitri rakaat ini makmumnya ta'ala Allah Akbar. Kemudian membaca doa iftitah dulu. Allah Akbar kabiran alhamdulillah katsiran sabar wa ana minal muslimin. Baru membaca tasbih. Bunyinya tasbih gimana? Bersama-sama. Subhanallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang katakan di rakaat pertama. Rakaat pertama sebanyak 7 kali. Rakaat pertama sebanyak 7 kali. Kemudian yang ke-8 setelah membaca takbir 7 kali, membaca tasbih tersebut, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah baca tasbih, membaca Al-Fatihah. Kemudian disambung dengan membaca surat yang disukai. Ya, mungkin karena suratnya itu terlalu panjang, tidak apa-apa. Kira-kira misalnya kalau kalian senang suratnya surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang penting surat itu adalah kalian sukai. Kemudian selanjutnya, setelah membaca surat dilanjutkan dengan rukuk. Maksudnya seperti surat biasa itu. Rukuk, kemudian iktidal, kemudian diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama sama. Praktek sholat id dengan sholat yang lain, sholat waktu itu sama. Kemudian 10 pada rakaat yang kedua sesudah berdiri untuk rakaat yang kedua membaca takbir sebanyak 5 kali dan setiap takbir disunahkan membaca tasbihnya sudah hafal tadi. Kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang disukai juga. Misalnya rakaat yang kedua ini surat yang disukai hanya Qul a'udzu birabbin nas, ya bisa surat digunakan Qul a'udzu birabbin nas. Dan yang nomor 12 dilanjutkan dengan rukuk kita sujud 2 kali akhir-akhir dan sama. Terima kasih. Baik anak-anak, dari keterangan tentang tata cara sholat id atau tata cara sholat id, kira-kira dari keterangan tersebut mana yang belum dipahami anak-anak? Saya beri kesempatan untuk bertanya. Coba kira-kira sudah paham? Apa yang belum dipahami ditanyakan? Bagus. Ini ada pertanyaan. Apa perbedaan sholat id dengan sholat Jumat? Perbedaan sholat id dengan sholat Jumat adalah dari segi hukum. Sholat id adalah sunnah mutlak, yang sangat dianjurkan kalau dilakukan. Kalau sholat Jumat itu adalah fardu atau wajib, itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat id itu dikerjakan pada waktu pagi hari. Kalau sholat Jumat itu dikerjakan siang hari atau maksudnya waktu zuhur. Terus yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau sholat id itu sholat sunnahnya dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Perbedaannya itu. Jadi kalau sholat id itu sholat dulu kemudian khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Anak-anak ada lagi? Tidak ada. Kemudian sekarang tak perlu minta kalian untuk mempraktekkan sholat hari raya, tata cara sholat id. Perlu membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti mendiskusikan bagaimana pelaksanaan tata cara sholat id. Sekarang untuk kelompok yang pertama, kelompok A, Satria
Davi, Deva, Fajar, Isma, Ayla, Nabila, Amin, dan Karen. Untuk kelompok yang kedua, sisa dari kelompok yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kalian mulai berkelompok dan berdiskusi. Silakan. Ayo anak-anak berdiskusi bagaimana pelaksanaan dan tata cara sholat Id. Diskusi kalian saya kasih waktu 2 menit. Nah. Sudah waktu berdiskusi sudah cukup. Sekarang kira-kira kelompok mana dulu yang tampil ini? Kelompok A dulu yang tampil ya. Nah, sekarang persiapkan diri kalian. Untuk kelompok B berdiskusi dulu. Untuk kelompok A siap-siap untuk berdiskusi. Apa? Untuk siap-siap untuk mempraktekkan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, praktek sholat Idul di praktek sholat hari raya apa ini? Hari raya Idul Fitri. Nah, mempraktekkan sholat hari raya Idul Fitri. Walaupun ini tidak ada imamnya, untuk pembelajaran niatnya nanti menggunakan niat makmuman. Nah, tidak usah lillahi ta'ala, ya. Maksudnya makmuman lillahi ta'ala, maksudnya tidak sholat sendiri. Sholatnya sholat berjamaah karena untuk pembelajaran, makanya niatnya makmuman dan nanti bacaan-bacaannya itu dikeraskan, ya, dikeraskan saja. Dan praktek membelajar, praktek sholat hari raya Idul Fitri dimulai. Subhanallah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kalian ambil posisi dulu. Bertempat ke tempat duduk kalian masing-masing. Kemudian untuk praktek tata cara sholat Id tadi untuk berdoa di mana kurang lebihnya seperti itu ya. Kita sekarang tentang dulu untuk berdoa. Terima kasih. Baik. Kalau saya boleh kasih nilai ini kurang lebih nilainya 90. Baik ya, 90. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya tata cara sholat Id seperti itu. Selanjutnya, nah, anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini kalian senang apa enggak? Senang ya? Kalau itu, marilah pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, yang pertama, mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, sholat Id sama dengan sholat biasa yang menggunakan adalah niat. Terus, sholat Id terdiri dari berapa? Terus, lagi sholat Id baik dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian pada rakaat pertama dianjurkan membaca takbir, membaca tasbih, membaca takbir sebanyak 7 kali, di sela-sela takbir membaca tasbih. Untuk rakaat pertama 7 kali, untuk rakaat kedua 2, 5. Untuk rakaat yang kedua 5 kali. Anak-anak, untuk bahan evaluasi latihan, nanti Pak Guru akan mengirimkan LKPD soal kepada kalian melalui Google Form. Nanti Pak Guru kirim lewat WA grup kelas. Jadi kerjakan di rumah ya, nak? Dikerjakan di rumah. Kemudian Pak Guru berpesan dengan pembelajaran hari ini menerima. Pak Guru berharap kalian bisa menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya baik kalian maupun orang lain. Terus yang kedua, dengan pembelajaran tata cara sholat Id, Pak Guru berharap kalian bisa menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli terhadap orang lain, dan percaya diri, dan orang yang percaya diri dalam berinteraksi terhadap keluarga, bisa berinteraksi terhadap teman, bisa berinteraksi terhadap guru, dan bisa berinteraksi terhadap tetangga. Jadi momen-momen itu betul-betul kita perbiayakan. Baik, anak. Mudah-mudahan sebelum pembelajaran hari ini tutup, Pak Guru berdoa mudah-mudahan kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan kalian dengan adanya pembelajaran hari ini tata cara sholat Id, kalian bisa mengamalkan dan mempraktekkan. Ini insya Allah sudah 3 bulan lagi saatnya tiba hari raya Idul Fitri. Kalian bisa mempraktekkan. Baik anak, marilah pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini dulu. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap semangat, jangan malas belajar di rumah, dan Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.